Halo semuanya, selamat datang. Teman-teman pernah kepikiran gak sih, apa yang sebetulnya bikin sebuah sekolah jadi tempat yang ideal buat belajar? Bukan cuma soal gedungnya yang bagus, tapi suasananya itu loh. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah peraturan baru yang punya mimpi besar, mengubah sekolah jadi rumah kedua yang aman dan nyaman buat kita semua. Yuk kita mulai. Coba deh kita pikirin bareng-bareng, apa sih artinya aman di sekolah? Apa sekedar bebas dari perundungan fisik aja? Atau jangan-jangan lebih dari itu? Gimana dengan rasa aman buat bertanya tanpa takut dihakimi guru atau teman? Atau rasa aman dari diskriminasi, apapun latar belakang kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan krusial inilah yang coba dijawab oleh sebuah kerangka kerja baru dari pemerintah. Nah, pemerintah punya jawaban nih, lewat sebuah aturan baru yang kita sebut aja Peraturan Sekolah Aman 2026. Tapi, jangan bayangin ini sebagai tumpukan dokumen yang kaku dan bikin pusing ya. Anggap aja ini semacam resep atau cetak biru untuk membangun sesuatu yang keren, yang disebut budaya sekolah aman dan nyaman. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat hari ini. Pertama, kita bakal gali lebih dalam kenapa sih aturan ini penting banget. Terus, kita akan definisikan apa itu budaya aman dan nyaman. Ketiga, kita bongkar 4 pilar yang jadi penyangganya. Keempat, kita lihat siapa aja nih yang harus turun tangan. Dan terakhir, kita simpulkan kenapa ini adalah misi kita bersama. Siap? Langsung aja kita mulai. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa peraturan ini harus ada? Karena kalau kita paham kenapanya, kita bakal lebih bisa menghargai setiap detail yang akan kita bahas nanti. Jadi, apa sih landasan pemikirannya? Intinya tuh cuma satu, martabat manusia. Peraturan ini mau memastikan kalau sekolah itu bukan lagi arena gladiator, tempat adanya kekerasan atau diskriminasi. Ini tuh penegasan kalau setiap anak tanpa terkecuali, termasuk teman-teman kita penyandang disabilitas, itu punya hak mutlak untuk merasa aman. Dan ya, ini adalah versi upgrade dari peraturan sebelumnya yang dianggap belum cukup komprehensif buat menjawab tantangan zaman sekarang. Nah, setelah tahu alasannya, sekarang mari kita bedah istilah kuncinya, budaya sekolah yang aman dan nyaman. Kedengarannya keren, tapi apa sih sebetulnya makna di balik frasa ini? Jadi gini, ini bukan cuma soal pasang CCTV di setiap sudut atau nambah satpam ya. Menurut pasal 1, budaya aman itu ibarat udara yang kita hirup di sekolah. Ini adalah gabungan dari semuanya. Gimana kita saling menghargai keyakinan satu sama lain, itu spiritual. Merasa aman jalan di koridor, itu fisik. Berani ngomong kalau ada masalah, itu psikologis. Sampai cara kita berinteraksi di grup WhatsApp kelas pun diatur, itu digital. Ini adalah sebuah ekosistem yang utuh. Supaya budaya ini bisa tumbuh subur, ada 5 prinsip utama yang jadi panduannya. Pertama, humanis. Artinya, semua orang diperlakukan setara dan berharga. Kedua, partisipatif. Suara siswa, guru, orang tua, semuanya harus didengar. Ketiga dan keempat, non-diskriminatif and inklusif. Nggak boleh ada yang tertinggal atau dibeda-bedakan. Dan yang paling penting, berkelanjutan. Ini bukan proyek setahun 2 tahun, tapi harus mendarah daging jadi kebiasaan sekolah sehari-hari. Oke, definisinya udah jelas, prinsipnya juga udah. Sekarang mari kita lihat pondasinya. Menurut peraturan ini, ada 4 pilar utama yang harus kita bangun bareng-bareng untuk menciptakan sekolah yang ideal itu. Pilar pertama adalah pemenuhan kebutuhan spiritual. Gampangnya gini, ini adalah jaminan kalau setiap siswa dan guru itu bebas menjalankan ibadahnya dengan tenang. Sekolah wajib menumbuhkan sikap saling menghargai antar umat beragama dan menyediakan tempat ibadah yang layak dan gampang diakses buat semua. Pilar kedua, perlindungan fisik. Ini bukan cuma soal bangunan yang kokoh dan gak gampang roboh, tapi juga soal lingkungan yang sehat. Kantinnya bersih nggak? Ada jalur khusus nggak buat teman-teman kita yang pakai kursi roda? Tujuannya adalah menghilangkan setiap potensi bahaya yang ada di lingkungan sekolah. Pilar ketiga, dan ini mungkin yang paling krusial di era sekarang, kesejahteraan psikologis dan sosiokultural. Ini soal kesehatan mental kita. Apakah siswa merasa nyaman buat curhat ke guru BK? Apakah ada ruang buat berekspresi tanpa takut dibully? Ini adalah upaya untuk membangun mental yang kuat dan merayakan setiap perbedaan sebagai sebuah kekayaan, bukan kekurangan. Dan pilar terakhir yang benar-benar relevan banget saat ini, keadaban dan keamanan digital. Sekolah itu kan nggak lagi terbatas di dalam pagar. Peraturan ini memastikan keamanan juga mencakup dunia maya. Ini tentang ngajarin cara berinternet yang sehat, gimana caranya melawan hoax, dan yang penting melindungi data pribadi kita dari penyalahgunaan. 4 pilar tadi kedengarannya hebat kan? Tapi pilar-pilar itu nggak akan bisa berdiri kokoh dengan sendirinya. Perlu ada yang namanya gotong royong. Nah, sekarang mari kita lihat siapa aja sih yang punya peran dalam kerja besar ini. Di sini kita bisa lihat pembagian perannya. Sekolah itu kaptennya, yang menjalankan aturan sehari-hari.
Terus ada pemerintah daerah yang membentuk tim khusus bernama Pokja untuk menangani kasus-kasus serius. Di rumah, orang tua punya tugas penting buat menyambungkan nilai-nilai ini. Bahkan, masyarakat dan media juga punya peran, ikut melaporkan kalau ada masalah dan membantu melindungi identitas anak. Ini benar-benar kerja tim yang sesungguhnya. Jadi setelah kita bedah semua detailnya, apa sih sebenarnya jiwa atau pesan inti dari peraturan ini? Yuk kita simpulkan bareng-bareng. Ada satu kalimat dalam peraturan ini yang menurut saya merangkum semuanya. Sebuah tujuan mulia yang jadi jantung dari semua pasal, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang memuliakan martabat kemanusiaan. Ini bukan lagi soal teknis, tapi sudah jadi sebuah cita-cita. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu banget kita ingat dari penjelasan ini, inilah dia. Peraturan ini bukan sekedar pemadam kebakaran yang baru datang saat ada masalah. Bukan, ini adalah seorang arsitek. Tujuannya bukan reaktif, tapi proaktif. Membangun dari nol sebuah budaya sekolah yang positif, suportif, dan yang paling penting, manusiawi. Nah, sekarang bolanya ada di tangan kita semua. Peraturannya sudah jelas. Pertanyaan selanjutnya bukan lagi apa isinya, tapi apa langkah nyata kita. Mulai dari hal kecil aja, apa satu langkah yang bisa Anda lakukan besok? Sebagai siswa, guru, orang tua, atau anggota masyarakat untuk ikut membangun budaya ini jadi kenyataan. Terima kasih atas perhatiannya, saya Erik. Wassalam.